Baiklah, untuk yang pertama kita akan mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley Desktop. Hal yang pertama, kita buka Mendeley Desktop-nya. Kemudian, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara memasukkan referensi-referensi ke dalam dokumen yang telah disediakan ini pada Mendeley Desktop. Untuk memasukkan referensi ada dua cara, yaitu dengan cara manual maupun dengan cara otomatis. Jika cara otomatis, kita buka dari Google Chrome, seperti buku dari internet atau jurnal dari internet, dari situs-situs yang menyediakan jurnal dan buku. Untuk cara yang manual, kita pilih yang ini, lalu kita pilih yang add file. Di sini ada pilihan add file, add folder, watch folder, add entry manually. Karena kita ingin memasukkan referensinya secara manual, jadi kita pilih yang add entry manually. Kemudian di sini kita bisa melihat tampilannya. Di sini ada tipe dari dokumen yang akan kita masukkan. Ada buku, jurnal, dan banyak lagi. Misalnya kita ingin memilih yang buku, kemudian misalnya kita ingin memasukkan referensi buku secara manual. Jadi kita pilih tipenya dulu, kemudian kita masukkan nama dan pengarangnya, kemudian tahun terbit bukunya, kemudian berapa halamannya, seperti itu, sampai kota terbitnya, edisi berapa, siapa editornya, dan sebagainya. Karena di sini sebagai contoh menunjukkan bagaimana mengisi referensi dengan manual. Jadi di sini saya tidak akan masukkan bukunya. Kemudian kita akan menampilkan cara mengisi referensi dengan otomatis. Di sini kita pilih yang add. Di sini kita pilih yang add files. Add files digunakan apabila referensi yang akan kita pakai itu sudah ada pada laptop kita. Semisal di sini saya ingin memasukkan ini, saya pilih jurnalnya, kemudian open. Kemudian di sini akan tampak yang kita pilih tadi, jurnal yang kita pilih. Di sini terlihat yang tadi ini kita pilih. Jika kita buka, maka penerbit, penulis maupun judulnya akan sama seperti yang tadi kita pilih. Di sini kita cek. Di sini judulnya yaitu analisis kesalahan konsep. Di sini yang kita buka tadi, folder yang kita masukkan ke dokumen pada Mendeley Desktop. Jika kita ingin melihat detailnya, di sini kita dapat melihat detailnya. Sudah dijelaskan siapa penulisnya, tahun berapa, jenis jurnalnya apa, volumenya, halamannya, ininya juga sudah otomatis dijelaskan pada Mendeley Desktop. Selanjutnya, jika teman-teman tidak mempunyai file pada laptopnya atau masih ingin mencari di Google Chrome, teman-teman bisa membuka Google Chrome. Di sini kita bisa memasukkan dokumennya dari Google Scholar atau Google Cendekia. Caranya kita buka Google Chrome, lalu kita ketik Google Scholar,
Scholar, kemudian kita enter. Lalu di sini kita pilih yang Google Cendekia. Nah, selanjutnya pada Google Cendekia, semisal kita ingin mencari file terkait dengan limit fungsi sesuai yang tadi sudah ditambahkan. Nah, sini. Maka muncul banyak artikel jurnal. Di sini kita akan memilih misalnya yang ini. Nah, di sini kita akan ditunjukkan pada sumber dari jurnal tersebut. Kita download PDF-nya, maka akan tampak jurnal yang tadi kita lihat pada Google Cendekia. Nah, selanjutnya kita akan mengimport artikel ini ke Mendeley. Kita pilih yang extension. Sebelumnya teman-teman harus menghubungkan ke Mendeley itu sendiri ke Google Chrome-nya. Jadi di sini kita pilih yang Mendeley Importer. Kita pinkan saja. Nah, di sini kita klik yang Mendeley-nya. Nah, baiklah teman-teman, karena berhubung dengan saya sedang bermasalah, seperti itulah penambahannya. Nanti kita pilih Mendeley, lalu kita cek list PDF yang akan ditambahkan, kemudian kita masukkan ke dalam folder. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menambahkan lagi file jurnal yang akan kita masukkan ke dokumen Mendeley desktop. Misal ini, di sini juga kita bisa dapat menambahkan buku. Nah, kita tambahkan, kemudian satu lagi tambahkan buku ini. Nah, di sini kita dapat melihat detail-detail dari jurnal yang kita masukkan tadi. Terdapat isi jurnalnya, nama penulisnya. Selanjutnya kita akan membuat cara bagaimana membuat footnote dan endnote secara otomatis pada Mendeley desktop. Semisal kita buka dulu Word yang akan kita sisipkan footnote-nya. Jadi kita arahkan kursornya ke yang mana ingin ditambahkan. Jika teman-teman belum menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word, maka teman-teman buka dulu Mendeley desktop-nya, kemudian pilih tools, lalu pilih yang install MS Word plugin. Di sini sudah saya install, makanya ini tulisannya jadi uninstall. Nah, kemudian kita buka Word-nya. Misalnya ini dokumen yang akan kita masukkan footnote yang tadi sudah kita hubungkan ke Word-nya ke Mendeley desktop. Nah, misal di sini kita akan menambahkan footnote. Ini contohnya. Jadi di sini kita akan menggunakan secara otomatis membuat footnote dan endnote secara otomatis dengan Mendeley desktop. Misalnya di bagian sini kita akan mengisi footnote atau kita akan mengisi
Kemudian kita arahkan kursor ke bagian yang ingin ditambahkan. Selanjutnya kita pilih reference. Lalu karena kita tadi sudah menginstalnya, ada Word, jadi akan begini tampilannya. Nah, selanjutnya pada bagian mendelete hidromitik kita pilih yang insert citation. Kemudian kita bisa langsung go to Mendeley. Kemudian misalnya kita pilih referensi yang akan kita pakai. Kemudian kita pilih jurnal ataupun buku mana yang akan kita sisipkan sebagai catatan kakinya pada dokumen yang tadi. Misal kita pilih yang ini, kemudian tinggal kita pilih yang side. Nah, tunggu loading. Maaf teman-teman, saya ulangi. Maka di sini akan tampak inut yang sudah kita masukkan tadi. Nah, yang ini. Ini inut ya teman-teman, bukan footnote. Footnote nanti kita letakkan di akhir paragraf. Nah, jadi caranya yang tadi membuat inutnya secara otomatis masuk ke dokumen. Nah, yang ini. Oke. Kemudian jika kita ingin membuat footnote, kita arahkan saja kemana. Scroll ke sini. Kemudian tinggal kita pilih yang style, lalu kita pilih yang modern, yang ini. Kemudian kita klik. Sehingga yang tadi inut yang kita masukkan, yang tadi yang di sini, kita berubah menjadi angka 1 dan footnote-nya akan tampak pada halaman akhirnya. Nah, halaman pada inut yang kita masukkan tadi. Nih. Di sini akan tampak footnote yang tadi kita masukkan. Jika kita ingin mengembalikannya lagi ke inut yang tadi ada tulisan namanya dan tahunnya, maka kita pilih stylenya yang Chicago manual. Nah, maka tidak tampak di sini bentuknya. Saya ulangi, jika kita ingin mengubah teman-teman, maka akan muncul inut pada dokumen yang sudah kita pilih tadi, muncul pada kursor yang sudah kita arahkan. Tadi saya arahkan sini, maka munculnya di sini. Kemudian kita akan membuat footnote dari inutnya ini tadi. Jadi kita pilih stylenya saja, dari stylenya lalu kita pilih yang modern humanities yang 3D edition. Kita pilih, maka dia akan berubah menjadi
maka inputnya akan berubah menjadi angka 1, dan di bawah di lembar halamannya akan terdapat catatan kakinya atau footnote-nya dari jurnal yang tadi kita masukkan sebagai referensinya secara otomatis. Nah, baiklah teman-teman. Di sini banyak style yang akan kita pakai jika kita ingin mengubah footnote-nya atau input-nya. Jadi, kita sesuaikan saja sesuai kemauan kita, sesuai yang akan kita gunakan. Baiklah teman-teman, begitulah tadi cara membuat input dan footnote secara otomatis pada Microsoft Word melalui Mendeley Desktop. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka otomatis. Jadi ada yang tadi yang sudah kita buat inputnya, kita kembalikan lagi dia stylenya ke Chicago manual. Nah, selanjutnya semisal kita ingin membuat daftar pustaka dari yang ini tadi, maka misalnya di sini misalnya sampai di latar belakang ini saja yang kita cari, lalu kita Ctrl Enter, ada ujung paragraf, kemudian pada awalnya kita misalnya ketik daftar pustaka, kemudian kita ketik daftar pustaka, kemudian kita drop, lalu kita rata tengah dan kita bawa, kemudian kita enter supaya turun ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar pustakanya. Kita pilih yang reference list, references. Selanjutnya untuk membuat daftar pustakanya kita pilih yang reference. Lalu karena kita tadi ingin membuat input dan note-nya tadi dari certification, sekarang untuk daftar pustaka kita pilih yang insert bibliografi. Kita pilih. Nah, maka secara otomatis akan muncul daftar pustaka sesuai dengan yang tadi kita atur pada input dan footnote-nya. Nah, untuk membuat daftar pustakanya, kita pilih reference, lalu di sini pada Mendeley Site-O-Matic. Di sini tadi kan kita pilih untuk membuat input dan footnote-nya, kita pilih yang insert citation. Nah, jika untuk daftar pustaka kita pilih yang insert bibliografi. Kita klik sekali, maka akan muncul daftar pustaka sesuai dengan input dan footnote yang kita buat tadi. Nah, misalkan kita ingin membuat 5 referensi untuk satu dokumen, misalnya hanya pendahuluan saja. Jadi kita arahkan kursornya, misalnya yang ini, kita arahkan, terus kita akan membuat inputnya. Kita insert citation, lalu go to Mendeley, kita pilih yang tadi sudah kita sisipkan dokumennya, yang kedua, kemudian kita pilih yang site. Maka akan muncul di sini, akan muncul input yang setelah kita tambahkan tadi. Kemudian buat bentuknya juga sama, kita pilih yang modern otomatis yang 3D edition. Maka otomatis yang tadi ini sama yang ini berubah menjadi angka 1 dan 2, kemudian di bawahnya ini menjadi terdapat footnote.
Selanjutnya, pada daftar pustakanya juga otomatis ditambahkan. Ini kita buat lagi. Di sini kita insert citation, lalu bootstrap delay kita bilang ketiga, kemudian kita pilih sign. Otomatis daftar pustakanya secara otomatis ditambah dan dibuat sesuai dengan aturan dari Komisi Daftar Pustaka. Dan juga kemudian kita tambahkan lagi bootstrap delay, kita pilih yang keempat, lalu kita pilih yang side. Itu nanti kita lihat secara otomatis ditambah dan diurutkan. Sampai sini sudah. Tambahkan juga inputnya, kita pilih insert citation, lalu kita bootstrap delay, kita pilih yang terakhir ini, kemudian kita pilih side. Maka akan menjadi 5, ingat. Oke, baiklah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan untuk penggunaan mendelay desktop. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wait, oh my god, I'm such a catfish.